Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-18 sifat sami'an, yang berarti zat yang maha mendengarkan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya sifat maha mendengarkan atau sami'an, maha mendengarkan. Maksudnya gimana? Kalau kita manusia mendengarkan itu butuh telinga. Kita mendengarkan butuh suara atau udara atau ruang. Tapi kalau Allah tidak butuh itu. Allah tidak butuh telinga, Allah tidak butuh ruang, Allah tidak butuh udara untuk mendengarkan. Artinya Allah maha mendengarkan. Juga kita manusia mendengarkan ketika orang bersuara atau mengucap. Bersuara atau mengucap seperti saya. Kalian mendengarkan saya kan karena saya berucap. Tapi ya kadang meskipun saya mendengar saya berucap ya kadang tak ekiding-ekiding. Itu kalau manusia. Kalau Allah, meskipun kita tidak berucap, kita akertek nang ate, itu Allah tahu. Apa roh Pak Guru roh bentah melulu. Nah, Allah itu tahu walaupun kita tidak berbicara. Allah itu tahu. Juga dalam pikiran kita sampaten ra guru nih. Meskipun kita tidak berbicara, ada di pikiran kita. Allah itu mendengar. Allah mendengar. Maka apa yang kita ambil pelajaran, kita harus berhati-hati. Dalam. Terima kasih. Kita harus berhati-hati. Kita harus sadar bahwa Allah mendengarkan kita. Allah mendengarkan kita walaupun kita dalam keadaan sunyi. Walaupun kita dalam keadaan les. Basiron berarti yang maha melihat, karena itu kita harus selalu taat. Selanjutnya Allah maha melihat. Kalau kita manusia melihat itu pakai mata, pakai cahaya, pakai ini kornea ini hitam-hitam. Tapi kalau Allah tidak butuh itu. Tapi kalau Allah tidak butuh itu. Kita saja di belakang tembok ini ada apa tidak tahu. Bedereng labu, bedereng mesak, tidak tahu. Kalau kita tidak melihat langsung. Di perempatan saja sana, tidak tahu kita kalau di sana ada perang tabrakan, orang lari, apapun ngapain, tidak tahu kita kalau tidak melihat langsung. Tapi kalau Allah, kita sembunyi di kolong tempat tidur, Allah tahu. Kita sembunyi di hutan-hutan, Allah tahu, melihat. Maka apa yang harus kita
pelajari, yang harus kita imani. Allah melihat kita dalam kondisi apapun. Kita mandi, Allah lihat. Kita sekolah, Allah lihat. Kita makan, Allah lihat. Maka ketika kita dilihat oleh Allah, kita berusaha dalam keadaan baik. Contoh, mau ngakan, aku tangan kah? Biar dilihat Allah baik. Ore tang hamba re mapan. Karena mengikuti sunnah Rasul. Tangan kanan baca doa. Mandi. Ore tang hamba re apa? Bersesuci, tak jebeh. Tak jebeh. Maka ketika mandi diniatkan lillahi ta'ala. Maksudnya gimana? Supaya ibadahnya semangat, seger, supaya ngajinya semangat. Maksudnya kapan saja itu ya, tidak ada waktu. Mohon kita melihat, saling melihat karena masuk TPQ. Neng bungona lah, tidak saling melihat lah, tidak tahu lah. Tapi kalau Allah, kapan saja pasti melihat kita. Kapan saja pasti. Itu ya bisa dipahami ya. Lanjut. Mutakal lima artinya yang berfirman harus kita yakini sepanjang zaman. Mutakalliman, Allah Maha berfirman. Salah satu firman-Nya Allah adalah Al-Qur'an yang berbentuk wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Salah satu firman-Nya Allah. Salah satu firman-Nya Allah. Tapi firman-Nya Allah bukan hanya berupa wahyu atau kalam atau perkataan. Firman-Nya Allah adalah semua yang ada di bumi ini. Saya sering menjelaskan itu di surah Al-Yasin. Gimana? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, kun, jadilah, fayakun, maka terjadi. Maka terjadi. Bumi itu ya gara-gara firman-Nya Allah. Kun, jadilah, maka terjadi. Ilmu apa itu? Ilmu biologi ya? Apa? Terjadinya planet bumi itu apa? Di biologi itu. Hah? Tidak ada. Tidak ada. Katanya dulu ada teori, kalau di pelajaran-pelajaran itu ada teori Big Bang. Tahu Big Bang? Tidak tahu. Big Bang itu dulu nih alam satu katanya. Terus terjadi istilahnya keretakan, retak roh-roh di planet-planet. Katanya teori ini. Tapi teori ini orang-orang barat, bukan orang Islam. Nah, tapi di Al-Qur'an itu sudah ada. Bumi itu kapan diciptakan, terbuat dari apa saja sudah ada di dalam Al-Qur'an. Contoh,
bumi itu ada surahnya, saya lupa surah Al-Hasyr kalau tidak salah. Bumi itu tercipta sebelum Nabi Adam diciptakan, manusia pertama diciptakan. Bumi ini sudah ada. Bumi dulu ini isinya jin, terus hewan-hewan melata itu dulu. Makanya di bumi ini banyak jinnya daripada manusianya. Kok untungnya manusia tidak bisa melihat jin. Terus juga bumi ini kebanyakan terbuat dari air. Dan terbukti, coba kalian lihat peta, itu kan kebanyakan laut kan, daripada daratan, daripada hijau-hijaunya daratan. Laut itu biru langit itu. Dan ternyata biru langit itu bukan dari lautnya, itu pantulan sinar dari langit. Sedangkan air itu ya jernih. Artinya apa? Air lebih banyak dari darat, dan langit lebih luas daripada awan. Dan itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Bahkan nanti hari kiamat itu sudah diceritakan di Al-Quran, surah Al-Zalzalah, surah Al-Qari'ah, hari kiamat. Ini pertanyaan, mal qari'ah, apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, yaitu ketika hari dihancurkannya alam semesta. Dihancurkannya alam semesta. Apa barusan? Dihancurkannya alam semesta. Gini, ngadep ke sini. Dua orang. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Ketika itu manusia engak hewan yang lebih hina daripada semut, yang mencari jalan. Pernah lihat semut kamu ya? Terus ganggu deh sekunde, kan berantakan itu. Itu masih semut, dan manusia nanti lebih parah daripada itu. Lebih hina daripada semut kayak itu. Maka apa yang harus kita ambil pelajaran dari hal ini? Yaitu firman Allah itu dan kehendak Allah itu ada. Salah satunya yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi kuasa Allah itu lebih besar dan lebih banyak daripada yang ada di dalam Al-Quran. Artinya apa? Semuanya akan terjadi ketika Allah